Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya, pada baik? Alhamdulillah. Baik, Allah Amin. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih banyak telah hadir dalam acara ini. Dalam acara Guru Penggerak aksi nyata yang berjudul Diseminasi Budaya Positif SMA itu Singosari. Sholawat serta salam kita tidak lupa panjatkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta tidak lupa puji dan syukur kita yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini sebagai moderator bertugas untuk membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan susunan acara kita kali ini adalah yang pertama adalah pembukaan. Alhamdulillah sudah dibuka dengan saya tadi. Yang kedua adalah penyajian materi dari pemateri kita, yaitu Bapak Regar Esa Nugraha PT. Terus nanti acara ketiga akan dilanjutkan dengan acara ilustrasi, dan yang keempat acara diskusi atau sharing session. Yang kelima adalah penutup. Mungkin saya akan membuka acara yang kedua, yaitu acara penyajian materi yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Regar Esa Nugraha. Mangga Bapak Regar. Kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA ITS Sari atau yang wakilnya, yang saya hormati rekan guru, Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir di acara ini. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Ilahi Robbi yang menarik rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di saat kegiatan kita untuk menaikkan destinasi budaya positif. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu istiqomah untuk salawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melangkah ke penyajian materi, saya akan secara singkat menjelaskan tentang program Guru Penggerak ini. Program Guru Penggerak ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dengan menyelesaikan 3 modul. Jadi adanya diseminasi ini adalah bukti dari kegiatan selama saya belajar selama 2 bulan itu menyelesaikan 1 modul. Jadi kegiatan setelah 1 modul itu kita dihadapkan dengan aksi nyata. Dan inilah dan aksi nyata yang pertama itu adalah harus mengadakan sharing session atau diskusi dengan rekan sejawat. Di mana kali ini dengan saya mengangkat tema itu budaya positif. Next, ini ada beberapa materi yang akan saya kembali lagi tadi. Beberapa materi yang akan saya sampaikan yaitu pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi 5 fungsi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Next, betul. Yang pertama disiplin. Barangkali bukan berkali, ibu bapak sering mungkin mendengar kata disiplin. Apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu disiplin? Definisi sendiri aja. Tata aturan, hampir betul. Kemudian hampir sama dengan jawaban yang tadi. ada yang lain? Tata aturan, kesadaran bisa. Ada lagi yang lain? Betul. Jadi jawaban Ibu Elis, Pak Agir, dan Bapak Wahyu betul. Bahwa di sini ada definisi di sini yaitu dari Dian Gosen, yaitu dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 dia mengatakan bahwa arti kata disiplin itu adalah dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar.
atau kata disiplin yang berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau itu murid atau pengikut. Jadi dia itu mengikuti atau menurutinya, belajar untuk mengikuti gitu. Mengikuti apa? Next. Menurut KHD, ada yang tahu KHD? Kajar Dewantara. KHD, menurut beliau untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau bermotivasi eksternal, karena dari berasal di luar, bukan di dalam kita sendiri. Jadi ayah pun seseorang tidak bisa mendisiplinkan diri, butuh bantuan dari orang lain. Contoh di kita, Ropa. Jika Ropa tidak bisa mendisiplinkan sendiri, maka dia butuh bantuan orang lain untuk mendisiplinkan. Next. Itu. Sebelum bicara tentang mendisiplinkan, ada begini. Dalam mendisiplin itu jadi ada duanya, ada 3 teori motivasi, yaitu menghindari hukuman, mengharapkan imbalan penghargaan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Yang 1 dan 2 ini jadi adalah motivasi dari eksternal. Yang ketiga motivasi internal. Contoh, misalkan kita kasus seorang siswa yang bermasalah. Siswa tersebut jika tidak bisa muncul dari motivasi internal, maka dia butuh motivasi eksternal untuk mendisiplinkan diri. Contoh, ketika seseorang ingin disiplin, ada 2 motifnya. Yang pertama, menghindari hukuman. Contoh, misalkan si A tidak pakai sepatu, contoh tadi seperti tadi. Si A tidak pakai sepatu. Besoknya dia memakai sepatu. Mungkin dengan motif, orang pakai sepatu tadi. Jadi orang mah pakai sepatu teh karena orang mah sian dihukum ku si Bu Anu atau si Pak Anu. Pertama motif satunya, jadi motif disiplin itu. Yang kedua, mengharap imbalan. Urang mah isuk arek beberes panggelana di kelas karena bisa mendapat hadiah pujian dari guru atau mendapat nilai kan dikasih nilai guru itu. Nah, yang kedua ini berasal dari luarnya. Nah, yang itu adalah motivasi disiplin yang datang dari sendiri, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Seperti contoh tadi, jika seseorang abi mah arek beberes bagian kerja saya dihukum terberes anak bagian pikir ternyata itu motif pertama. Motif kedua, orang mau beberes enak juga menangkap pelong si aku guru anu katilai. Motif kedua. Motif ketiga itu orang mau beberes sugar orang mah dengan disiplin bener ka bawa ka jaga orang untuk anu bersih, atau dengan motif orang mah ingin sugar ku disiplin kebersih orang suatu hari besok saya motivasi dari diri sendiri internal. Jadi ada teori motivasi menurut dia Gosen yang untuk mendisiplinkan diri. Kemudian andai pun kata jika seseorang kita memiliki sebuah kasus, seorang anak misalnya melaksanakan atau melakukan tindakan pada pelajaran, misalkan seseorang jika tadi tidak memakai sepatu atau bolos atau telat kesiangan, tidak mengerjakan PR atau apapun kasusnya, beberapa yang harus ditanggapi guru itu ada beberapa langkah guru untuk mendisiplinkan siswa. Yang pertama dengan hukuman. Hukuman adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran yang berdampak tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya, awas kamu itu paling mah dikumaha. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu akan saya hukum. Kita dihukum. Jadi hukuman, konsekuensi mah tindakan pelanggaran yang berdampak tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Jadi lakukan apa yang saya lakukan. Contoh begini, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dilaksanakan oleh guru kepada siswa tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Udah keberangan, mana susah. Tapi sebelumnya kesepakatan antara orang dan murid, kita hukuman. Tapi ketika orang kayak kesepakatan, udah mana di keberangannya, wayahna mana bukan di luar. Nah sebelumnya ayat kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ketika murid melakukan kesalahan, keberangan, kesiangan, maka wayahna budak untuk konsekuensinya, ayat konsekuensi dihukum.
Tuluy, perbedaan hukuman konsekuensi tidak dampak nih. Dampaknya panjang. Atau getok dikepret. Ingat umur budak. Contoh kieu, pelajaran olahraga Pak Heri. Ketika budak telat sumping ka nanti ka lapang ya kalau ada jol getok ku Pak Heri teh. Budak ingat yang pernah digaplok ku Pak Heri eta hukuman. Konsekuensi ketika olahraga jol lari 2 meter, lari 2 keliling. Jadi aya impasna keneh kan aya berkaitan dengan pelajaran atau begini. Pelajaran sosial. Telat kabodangan. Tuh, goblok atau push up atau hukuman. Kabodangan. Tuh, Jol. Kamu nulis puisi 3 buah, besok kumpulkan. Eta konsekuensinya gitu. Perbedaan antara hukuman yang berbeda itu. Nah, di kurikulum merdeka seharusnya yang 2 itu dibuang. Diganti dengan restitusi. Restitusi mah itu proses kolaboratif yang menjadikan murid untuk mencari solusi untuk setelah mereka jadi budak ketika contoh kesiangan dihukum maha diajak ngobrol ya gitu. Restitusi apa itu restitusi nanti kita jelaskan di next berikutnya. Nah, sebelum ke restitusi kita sering mendengar di sekolah itu ada tata tertibnya, ada tata tertib atau peraturan kelas. Nah, di kurikulum merdeka istilah tata tertib atau peraturan kelas itu diganti dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ilustrasinya penggunaan helm. Ketika kita menggunakan helm di jalan, atau gini, mana helm mual, polisi iya. Polisi iya. Motifnya ada polisinya. Memang peraturan. Jadi orang teh pakai helm teh karena ketika orang pakai helm teh sieun ku polisi, sieun ku aturan. Nah gitu. Bedanya dengan keyakinan kelas. Mana pakai helm maneh. Urang mah sieun celaka di jalan yakin tentang nilai keselamatan gitu. Yakin tentang kesehatan pribadi gitu. Padu polisi teh betul pakai helm we. Eta keyakinan gitu. Jadi program abi mah teu enak kami teu namanya kamu teh kenyamanan biasa. Jadi tak eta berarti termasuk keyakinan kelas gitu. Sana sieur polisi sana sencila teu enak we gitu. Kenyamanan berarti keyakinan keyakinan kelas menghasilkan nilai kebajikan lah gitu. Kalau peraturan mah sieun ku aturan gitu. Namanya teu make senal sieun urang ada aturan itu eta. Tapi ketika keyakinan kelas urang yakin selama emang untuk kedisiplinan, selama untuk kerapian urang gitu. Ada dari kebajikan di belakang nanti. Kemudian next video. Nah, kenapa murid atau seseorang berbuat atau melanggar aturan? Karena dalam itu ada kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa ingin diterima, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Jika tidak bisa dilakukan dengan hal positif, kenapa siropat itu? Karena siropat tidak mendapatkan hal positif gitu. Ketika contoh kita siapa yang adalah Sani. Karena Sani mendapatkan ini hal positif. Dia mampu bertahan hidup di Kobong karena dia melakukan hal-hal positif gitu. Dia terima oleh orang lain di saya karena dia bisa melakukan hal positif gitu. Kebebasan dia gitu kan. Dia senang, dia punya kekuasaan. Nah, Sani mah bisa melakukan hal positif. Seseorang tidak bisa melakukan hal positif karena contoh kita lah Ropa atau yang lain. Atau siapa yang lain gitu tidak. Mereka ini butuh Rifki itu butuh ini 5 iya nanti bisa melakukan hal positif jadinya kan negatif gitu. Gitu. Waktu yang bertahan hidup di dia teh, yang diakui kebatur teh, tertulang teh bisa positif gitu. Terus negatif kurang melakukan negatif gitu, ngelanggar aturan gitu. Nah, itu kan ayah ini rasa ini diterima gitu. Kurang tidak hari ini berprestasi itu bisa, udah bapak atur melanggar aturan karena ingin diterima orangnya yang disenangi kayak itu kesenangan orang jadi dia
Ketika orang lain senang melakukan belajar bahasa Inggris, orang terus senang bahasa Inggris, negatif ya orang senang hati ulang gitu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Ayah lagi budak sama teh bagus gitu ini karena banyak yang memperhatikan banyak yang ngomong jadi olok-olok. Ayah setuju. Loban. Naon eta disebutna? Loban pujinya. Tuhan uji itu. Karena banyak sanjungan gitu. Seperti kata para grama tadi siapa? Yang tadinya gitu. Iya. Gitu. Egosentrik. Ya mungkin ya. Kalau ya mau positif atau negatif, malah di dalam tubuh manusia teh nggak ada kebutuhan oke ayah anu lima iya gitu. Ketika orang terlalu positif mungkin lupa kena negatif gitu. Ada beberapa ya gerak contoh gerak tempat yo. Geraknya kurang jawab sarangannya kan. Istilah ya. Oh sambil dimakan bapak-bapak ibu-ibu. Sudah habis. Oh habis. Istilah. Ini kemana? Tadinya gerak kada tinggal ke Tuh, itu katanya lagi. Itu misalnya senang. Bimo, seorang anak TK B, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dan kendaraan dia yang sebuah TK dekat dengan jalan raya. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung karena sedang bingung dan sering kali lari mengejar dan si Bu Ani sering kali mengejar si Bimo udah TK tapi keluar wae lalu di jalan gitu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi ayah budak TK ulin keluar. Di udah ku guruna. Jadi aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kebutuhan apa menurut Bapak Ibu? Apakah penguasaan, cinta dan sayang, kebebasan atau kesenangan? Kita ceknya. Betul. Soal berikutnya, tetap kasus yang sama. Jadi jawaban ibu kia, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, gitu. Biasanya kita cek. Betul. Masih kasus yang sama. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan atau kebebasan? Aku hebat kan, bisa bikin ibu kekuasaan. Wih, langsung cek lagi bos, kuasanya biasanya. Betul. Terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas Bu. Kebebasan. Nah, betul. Soal berikutnya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung berlagutnya di waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Tenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, nah gitu. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malahan ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aku sebel. Kesenangan. Aku bosan malah belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja.
Ya, kamu tahu alinya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap kali pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir? Ketika jawaban Dimas adalah seperti yang ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru, Bu. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Oh. Aku merasa bangga dan keren. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Senang. Nah. Ya. Kemudian ada ilustrasinya. Sama panitia sama ayah 2 orang kapayun untuk mengilustrasikan ayah Lukas untuk memperagakan payun. Tadi Bu Seli puja kapayun. Bagi di tempat dia. Oh, masa 2 orang we. Oh, minta ya. Buat coba nih. Memperagakan apa, Bang? Ini begini. Jadi, contoh Bu Elis, Bu Elis sebagainya. Jadi, Bu Elis misalkan mempunyai sebuah benda anu Bu Elis suka, anggaplah dikepalkan nih Bu Elis. Sangat si B harus badai bujuk, ditegur, ditonyok, dimarahi, digoda untuk mendapatkan benda tersebut gitu. Misalkan ini salah gitu. Jadi si A si B ini teh. Si B ya lah ya kan ini A. No, bujuk supaya ini pastikan. Mintalah gitu kan, enggak ini membuat aku itu no. Enggak mau. Jadi gimana skenario nanti? Intinya gini ya, ibu punya benda kesayangan. Jadi mempertahankan. Jadi dia harus mendapatkannya gitu. Oh. Cara. Bahasa Indonesia sebenarnya. Dia purkan Jina benda kesayangan banget, nggak ada lagi soalnya. Nggak mau, nggak boleh. Nggak boleh, nggak bisa. Soalnya benda kesayangan itu kan harus dijaga. Nggak boleh dikasih ke yang lain. Mana daripada Walaupun sama saudara sendiri lebih sayang sama benda ini, karena kalau benda ini kan bisa menemani saya terus. Kalau sama saudara kan kadang mereka jauh, nggak bisa nemenin. Kadang juga ada cekcoknya sedikit. Kalau sama benda enggak, bisa diajak curhat juga, bisa nemenin juga. tapi itu kalau dikasih pahalanya gede loh. Maaf ya, bisa kasih yang lain kalau untuk pahala. Pelit. Oh, terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Elis dan Bu Lili. Next, Bu Tio. Ilustrasi tadi menandakan itu sebuah posisi kontrolnya. Jadi Bu Elis memposisikan kontrol sebagai yang mempertahankannya. Kemudian Bu Lilis sebagai itu posisinya sebagai kontrol sebagai untuk merebut lah gitu. Seperti hanya kita gitu sebagai seorang pendidik, kita harus mempunyai posisi kontrol gitu. Kapan kita harus bisa mengontrol murid-muridnya? Jadi kita itu harus bisa mengontrol murid-muridnya gitu. Ada 5 posisi kontrolnya. Dalam materi 5 itu posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Yang satu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah,
yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kelima manajer. Next foto. Oh, kembali lagi, kembali lagi. Pas. Ya. Ganti. Yang pertama, guru itu bisa jadi penghukumnya. Ketika ada seorang murid bermasalah, pertama, guru itu bisa jadi penghukum. Penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjadi posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menggunakan murid-murid lebih dalam lagi. Patuhi ikut saya atau awas kamu itu. Kamu selalu saja salah. Pernah hukum atau pernah ikut begitu? Selalu, pasti selalu yang terakhir, gitu kan? Tuh. Terlambat lagi, terlambat. Pernah penghukum begitunya? Gitu. Kamu hasilnya, lamun orang jadi penghukum, hasil muridnya itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, jadi menumbuhkan sifat dendam ke murid dan orang jadi penghukum. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan menceritakan coret-coret buku, coret-coret meja. Diamalkan orang bisa dari murid teh melakukan hal yang sama, gitu. Tapi dari sekolah, tapi di luar, gitu. Tetap penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada versi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memerintah kamu ya, atau lagi gini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi seolah berarti merasa salah, Allah gini ya, dengan salah, gitu. Dampak ke muridnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi seorang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Jadi mereka dihukum sekalian daripada membuat anak lebih down, gitu. Merasa bersalah atas kesalahannya, gitu. Yang ketiga, teman. Ayah guru kan jadi teman ketika murid jadi bermasalahnya, gitu. Ngus lah, gampang itu mah. Jadi tengah hukum tidak naon. Gampang lah kiribatin ke bapak. Ayo, udah tenang naon enak mah. Oh ibu bereskeun. Di teman eta mah. Tengah hukum, teu naon itu teman. Aya netral eta mah netral. Walaupun sana mah jelek ogenya gitu. Jadi memposisikan kita di teman untuk dalam hukum gitu. Kemudian pemantau. Pemantau mah lebih berdasarkan aturannya. Peraturannya apa? Memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasinya gitu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Jadi ngomongin aturannya, ngomongin aturan. Ya kan namun saya pakai sepatu, apa tuh aturan aku mah Senin atau ketika kita Senin pakai seragam, siswa pakai batik jol. Tahu tuh aturan apa? Jadi berbicara tentang aturan sama, mantau gitu mah. Nah ini yang paling jadi manajer. Jadi manajer mah ketika ada siswa mengalami menggunakan ketika siswa melanggar aturan, manajer mah ngomongkan keyakinan atau nilai kebajikan seperti tadi menghelm teh gitu. Jadi itu ngomongkan aturan, ngomongkan nilai kebajikan we. Lamun maneh ka sekolah teh make sepatu kumaha sok. Nilainya nu dilanggar ku maneh. Lamun maneh teu beberes di kelas, nilainya nu dilanggar ku maneh. Lamun maneh teu upacara nilai nilai kebangsaan, nilai perjuangan gitu. Jadi nu diberikan nilai-nilainya gitu. Ketika murid kaberangan nilainya nu dilanggar nilai kedisiplinan. Ini bukan lagi tentang aturan sekolah, tapi nilai kedisiplinan anu kudu maneh anu dijaga ke masa depan gitu. Eta seorang manajernya gitu. Jadi menghukum atau berbicara, ngobrol tapi dengan berbicara nilai keyakinan. Aneh dengan nilai keyakinan mah
budak benar-benar ke serap jiwana gitu kan. Berarti kesiangan, contohlah kesiangan ke kelas gitu. Tadi hukum junawan aja ngobrol gitu. Ngobrol. Berbicara tentang nilai-nilai kebajikannya, teh ngomong deui gitu. Kebajikan we. Gitu. Iya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa pagi mulai jam 7? Jadi kamu terlambat. Ya gitu. Iya. Masih major akan tulusnya, tidak perlu marah, tidak perlu meningkat suara, apalagi menuju ke jari ke murid, ke kaca pinggang gitu. Fokus pada murid gitu. Eta 5 posisi kontrolnya gitu. Kemudian mana tadi? Ini next tadi. Ini next. Nah, yang kedua segitiga restitusi kan. Jadi ketika ayam murid bermasalahnya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh guru, yaitu melakukan segitiga restitusi. Jadi berkolaborasi dengan murid. Gitu. Jikalau ada murid melanggar aturan, panggil ke kantor, jangan di depan teman-temannya, harus dengan kedekatan emosional. Yang pertama, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika berat bermasalah, obrolkan bahwa contohnya gitu, ayah seseorang misalkan melanggar aturan, misal tidak menggunakan baju seragam atau seharusnya setelah itu memakai baju seragam putih abu, dia menggunakan baju batik. Tanya muridnya, ya langkah pertama stabilkan identitasnya, ulah merasa berarti bersalahnya. Jadi ya, wajarnya mana yang pakai baju seragam oke, jelema, kamu kayak pasti punya kesalahan, gitu. Jadi obrolkan kan murid deh, ya wajarnya ada dia mau yang sempurna, ibu dia pernah melakukan salah, gitu. Jadi mungkin nggak stabilitas antara orang dan muridnya gitu. Kemudian validasi, tanya alasannya, gitu. Kamu maneh teh make baju seragam di hari Selasa, bukan alasan. Tanya alasan naon. Berarti beberapa hari kemarin saya dalam tugas sama CGP gitu demonstrasi kontekstual gitunya di siswa teh terus nah maneh make baju batik ketika hari Selasa kotor pas seragamna, nah bet kotor di apa kan jadi dipaidasi kena salah budak gitu, nah bet kotor gebis pak kamari gebis naon kamari mah teh batik. Jadi benar-benar kotor gitu nah harus ke mana ngebut kotor kamari gebis kabut gebis eleng rencangan gitu eleng ngarayu kalau biasa jadi dipaidasi tuh yang jadi soalnya bikin tok nyalahkeun gitu. Dan terakhir tanya lah perbaikan sama bohong mendingan masuk garing Sepatu kayak gini. nah gitu bisa Baru sepatu padahal nggak itu. bohong ya Nah, makanya harus divalidasi anak-anak itu berbohong tidak. kita dari validasi Validasi. tunggu ibu tunggu taruh dulu nah terakhir tanya keyakinan nilai-nilainya jawab lamun kecil beli kumaha nya kapan kita mau elek pak mau elek mau jadi mau lamun elek abi mau elek pak nah jadi mau gebis mau jatuh tiga berarti kasus kedua kan ada ketika ada seorang siswa tidur di dalam kelas kami gitu iyalah nya wajar lah kalau kita beberapa tunuh dasar pada melang gitu nya wajar we bukan kadang bobo yang mendamal teh gitu nah kan kamu tadi tertidur dalam pelajaran abi tahu kita begadang apa tuh pas nah atau apa bahasa Inggris gitu nanti apa lagi dulu
benar teh, leres Pak. Kalau sering kita ditanya-nanya betul teh, nanya kita tulis teh validasi kayaknya salah. Gitu. Benar gitu. Susul. Kemudian kumaha tuh mana teh kabar wae. Yang tema abi pulang naon katanya gitu. Kasih kibak gitu. Ah apa nanti sore kene tak gitu. Jadi Pak Bobo sih cuma Gitu. Mau bohong gak beres ulang sebenarnya bohong. Itu aja. Bedanya apa terus lah? Karena saya kebatung sisa tiga teknya. Berarti kadang Pak jangan dipenuhi dengan suudon banyak yang udah teh. Ah bohong kan orang kadang gitu. Kan awalnya iyalah gitu. Jadi perlu dihilangkan mana eta teh. Iya nggak sih orang percaya apa yang dia ucapkan mana Jadi gitu. langsung gitu kan nanti kan aya fungsi kontrol. Ulang kontrol di mana heula orang gitu. Nah saya nama manajernya di manajer gitu kan. Iya. mun bahasa Sunda mah diselek-selek juga. Terus segala gitu. Betul. Maaf guys, maaf. Nah, baik Pak tuh dibuka sesi diskusinya. Betul. Kan? Langsung aja panggungnya betul tulis ada kertas lah. Atau boleh diketik langsung di satu. Ketik di mana di Tulis. mana itu ini. Penanya pertama untuk sesi penjelasan materi saya cukupkan sampai di segitiga diskusi. Kemudian saya untuk berkembangnya atau bermanfaatan acara ini lebih dalam, maka saya akan membuka sesi diskusi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau berpendapat. Syukur-syukur berpendapat mengenai ilmu yang tidak dapat di tempat lain. Ada pun pertanyaan, insya Allah akan saya jawab dengan mungkin dengan ilmu atau materi yang saya mampu. Silakan Bapak Ibu Guru. Jadi ada pertanyaan, semangat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Perkenalkan saya Alvin Kardiansa, salah satu staf pengajar dari SMA ITS tadi. Ingin bertanya mengenai tadi tentang kedisiplinan. Mengenai kedisiplinan lebih efektif mana? Kedisiplinan yang menekankan fisik atau verbal? Ya, verbal, fisik sama secara ucapan tanpa menghilangkan rasa hormat siswa terhadap guru. Bagaimana? Maksudnya hukuman Ya, efektif mana antara dihukum dengan sikap fisik ataupun dengan secara ucapan lisan tanpa menghilangkan rasa hormat siswa terhadap guru. Tengalunya Tengalunya lah. Jadi tong sampai ada unek-unek di belakang. Langsung dulu kemudian ke Wahyu. Wahyu dan Dengan jawab Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sohibul Hidayah, salah satu staf di SMA ITS Nasari. Terima kasih atas waktunya. Yang menjadi pertanyaan sesuai dengan materi tadi, antara diidentifikasi dulu gitu ya, kalau anak melakukan kesalahan. Terus suatu kesimpulan, kita tahu bahwa anak itu berbohong karena berbagai dari
pengalaman kita atau dari body language, nah sehingga kita menyimpulkan bahwa anak ini berbohong. Apakah kita membiarkan walaupun anak itu berbohong, kita percaya aja kepada anak sehingga sudah selesai sampai di sana, atau kita dihukum anak itu karena dengan kebohongannya telah melakukan kesalahan. Jadi kieu mun ceuk sunna nama ya udah gitu weh. Cukup satu pertanyaan sakitu. Iya, oke. Ada ngomongin di deui. Dua heula we. Jadi aku edit. Mangga Ibu Reni. Orang nanya deui atuh sih mau nanya. Aku mau berpendapat. Bu Wina. Itu Bu Win. Nanya tentang disiplin juga gitu. Sok, Bu. Terus Lilis dia sana, Dek. dua hal ya. Saya akan coba berusaha untuk menjawab. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Alvin. Ketika dalam menghukum siswa, lebih penting mana? Dengan cara lewat fisik atau verbal? Gitu. Seperti yang saya jelaskan bahwa hukuman itu sebetulnya nanti tidak terus payulahnya dan tidak jalan dengan perkembangan zaman, tapi kan perbedaan antara fisik dengan verbal. Lebih penting mana? Hal sama, yang penting kayaknya dua oke salah gitu kan. Karena dengan alat fisik atau verbal tetap akan membuat dampak negatif jangka panjang kepada anak gitu. Tapi kalau di antara dua ini mungkin verbal yang lebih sakit gitu daripada fisik gitu. Ketika si anak mana pun apa 10 nggak sih aman gitu berarti, tapi kan mana yang bodek mah gitu bodoh belat lagu gitu mungkin akan terjadi sama juga begitu namun sebenarnya dua ini untuk indah untuk dilakukan, tapi karena ada perbedaan antara fisik dengan verbal, mungkin verbal lebih sakit, tapi untuk pencegahan mungkin sakit juga lebih efektif dengan kata-kata gitu daripada dengan fisik. Karena dengan fisik mah dengan contoh tadi ya gitu. Ayah budak bukan dia push up 100 keluar dong. Ada nanya tuh dua, saya masih ingat ketika masih nempel ke dia tali pakunya tadi hukum keluar dong. Tanya, mana tadi push up 100 nah. Jika dulu kan gampang ya. Gampang. Kan ada di nanya. Itu bermana? Push up 100, lebih lempang gitu kan gitu. Coba aja. Beda dengan pasti lebih sakit dia. Pasti lebih sakit dia. Karena itu pakai sepatu. Itu kan lupa, kan lupa. Motor bohong nih mal, motor apa ya? Nunjuk pesan itu online. Mana itu tadi? Nunjuk pesan online. Hari uang berapa itu ya? Encan. Mana belum sekali pemesanan encan, no. Belum. Kalau mana pakai sepatu bisa beli, senang yang perusahaan encan gitu nah. Gitu. Hari ini sepatu bisa kabeli. Ada urusan gitu. Terus kemudian sedangkan apa yang pertanyaan kedua dari Bapak Cik kemana terjawab atau ada rekan lain yang membantu menjawab? Terjawab. Kemudian ada yang Ada satu lagi Pak Rekan seperti ini. Saya itu meyakini bahwa itu sudah menjadi mindset saya. Jadi alam ini akan merespon apa yang kita pikirkan. Kalau kita yang dipikirkan itu bahwa anak itu nakal, si anak itu di depan kita akan nakal terus. Tetapi bagaimana kita memikirkan atau mensugesti diri kita sendiri bahwa anak itu adalah baik. Nah itu yang sulit, karena si alam itu atau kenyataan itu akan merespon apa yang kita pikirkan. Contoh,
ketika kita keluar rumah lupa tidak bawa kunci. Ketika kita pikirkan Allah kunci pokok tuh di kunci rumah hasil yang masuk dan lain sebagainya, pasti bakalan masuk, pasti tidak masuk kembali. Tetapi kalau kita dalam pikiran meyakini bayar naon aman, pasti rumah bakal aman. Nah sehingga bagaimana budaya kita itu modeling kita gitu ya, yang kita sering bicarakan itu adalah kenakalan si siswa. Jarang sekali kita menceritakan prestasi anak, jarang sekali kita menceritakan kelebihan anak. Justru yang harus banyak kita angkat itu prestasi anak, kelebihan anak, kebaikan anak. Jangan yang selalu dimunculkan itu kenakalan, akhirnya menjustifikasi bahwa semua anak itu adalah jelek di mata kita. Nah, jadi bagaimana mensugesti kita saat nakal-nakalan eta budak kayak kelebihan anak, eta budak kayak ada sisi kebaikannya. Itu yang kita gali gitu. Karena emang akal gorengnya nggak ulah jadi pikiran orang. Dakalaka, naon liar, si Eropa teh ieu, da aya sisi baik kan naon ieu. Da palabah, naon ngaranna teh mawa budak mah si ada teh. Seueur bangetna. Da bagaimana cara dia itu bisa mengumpulkan orang banyak, kumaha kita sudah kan menjadi positif. Nah, itu yang mereka saat di kita itu di kantor ya itu ku abdi kadamu cuman abdi sok hilap lamun dina rapat dan kita banyak sering dibicarakan itu ada kenakalan anak, padahal mah kenyataan itu apa yang kita pikir itu akan merespon terhadap kenyataan. Ya, sekian mereka. Terima kasih. Terima kasih atas pernyataan atau bantuan jawabannya. Jadi begini yang di luar materi itu gitu ya. Nanti justru masuk materi Pak. Ketika Bapak ada stabilisasi ketika mindset kita bahwa anak nakal, anak itu baik itu seperti dengan memposisikan kita ya sebenarnya akan ada posisi kontrol. Ketika kita sebagai manajer begitu Pak. Jadi ketika kita manajer itu kita selalu beranggapan bahwa anak itu selalu berkelakuan dari sisi baiknya gitu kan. Bahkan yang terakhir tadi kan ketika si Ropa bisa mengumpulkan anak-anaknya di segitiga itu justru itu jadi memunculkan nilai kebajikan, walaupun salah tapi ada nilai kebajikannya. Jadi si Ropa itu bisa mengumpulkan siswa, bisa memanage banyak orang gitu kan gitu. Nah, tadi di sertifikat institusi yang terakhir menyatakan keyakinan tentang nilai kebajikan yang diperoleh itu walaupun jahatnya walaupun nakal yang jahat. Tapi ada sisi lain dari si anak itunya dalam jadi justru pernyataan dari Pak itu berhubungan dengan materi ini. Yang pertama itu tentang posisi kontrol. Jadi siswa itu guru itu menjadikan manajer selalu berpikir positif terhadap siswa. Yang kedua itu dari ketika si Ropa atau seorang bisa berbuat sesuatu berbuat salah tapi ada hal positif itu merupakan salah satu dari tahapan sertifikat institusi. Jadi sekarang bagaimana caranya yang kita anggap bahwa anak itu nakal, kita gali kebaikannya apa saja. Ya. Nah, itu yang kita fokuskan, kebaikannya dikembangkan supaya nanti kenakalan semakin sedikit. Jadi kita itu malah membesar-besarkan kenakalannya. Jarang sekali membesarkan yang anak nakal itu sisi kebaikannya gitu. Kebaikan Nah, yang namanya orang itu pasti ada baiknya, ada jeleknya. Setiap orang itu pasti sejelek-jeleknya orang ada sisi baiknya. Nah, bagaimana kita menumbuhkan sisi kebaikannya itu gitu, supaya sisi keburukan itu semakin sedikit. Karena di diri orang itu ada positif negatifnya gitu. Kadang-kadang ini lebih besar positifnya, ini lebih sedikit negatifnya. Atau sebaliknya ini lebih besar negatifnya, ini besar. Bagaimana kita mengembangkan positifnya supaya yang negatifnya semakin sedikit. Terima kasih Pak Rehan. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin melebar gitu kan. Tadi kemudian sudah dijawabnya, yang nomor 2 gitu kan. Tindakan apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan fondasinya. Tadi kan kita memanggil siswa terus melakukan segitiga instruksi di apa itu adalah validasi pendidikan celah, ternyata dia itu berbohong ya. Apa sih mereka bohong gitu. Apa ngebohong, apakah harus dihukum dengan kebohongannya atau
kita membiarkan saja gitu. Sebenarnya kembali lagi ke tadi pernyataan dari Pak Wahyu bahwa ketika mereka berbohong, kita selalu beranggapan bahwa kita selalu positif, tapi dikhawatirkan nggak bohong deh gitu. Nah, ditekankan di anak kecil teh nilai kebaikan lah gitu. Jadi kumaha bagaimana caranya? Apa bohongnya gitu? Misal, namanya penting, kaberangan. Ini abi terus begadang apapun seueur talaran kita gitu. Apa nggak bohongnya? Nggak penting. Itu antar gede jadi. Lain diatur. Jadi ini ya timbulkanlah rasa-rasa positif atau berpikiran positif terhadap muridnya, jadinya walaupun kita dikhawatirkan si budak itu nggak bohongnya gitu, tetap saja kembali bahwa hukuman itu tetap suatu hal yang tidak dibenarkan. Pertanyaan pertanyaan Pak Wahyu sering Pak Wahyu itu sama ketika Abi Oge pernah bertanya ke fasilitator atau ke instrukturnya di dalam ruang kolaborasi. Ibu, tapi harusnya kalau Pak Ibu teh. Memang benar, hukuman itu tidak ada hal negatifnya buat murid. Tetapi di sekolah kami gitu, yang berbasis pondok pesantren justru dengan mendisiplinkan itu lebih efektif dengan cara hukuman, tapi bukan hukuman secara hukumannya misal gitu begini. Si anak ketika bangun ya gitu, ketika bangun telatnya batu bang saos yang hentenya gitu. Tah si anak kita dibere talaran kitab. Sisi itu konsekuensi kan, jadi ibu kan hukuman dan konsekuensi mah awon ya, gitu. Tapi ternyata lebih efektifnya gitu bu, kumaha ibu ge mengakui bahwa di budaya kitanya kan iya mah kan sebenarnya pendidikan kita mengadopsi dari luar gitu kan, gitu. Walaupun di kolaborasi dengan budaya lokal gitu. Justru di budaya kita justru emang benar budaya kita mah benar dengan semi militer justru lebih efektif. Jadi dulu masih di militer tapi efektif menghasilkan orang-orang berprestasi seperti ayeuna gitu. Nu ayeuna mah budak di leja-leja di lemah lembut justru tidak tahu bagaimana harus ngambil kumaha jawaban si ibu teh gitu. Gitu. Itu dengan seni militer. Maka setengah-setengah terhadap kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka itu kan berpihak kepada anak, membiarkan anak. Iya, jadi berpihak pada murid gitu. Kumasana budak senang gak kumah gitu, karena budak senang eta beri pada murid. Emang satu sisi itu benar dan berita yang senang di belajar. Ini sisi lain kan. Bukan gitu. Rambut panjang di bayi. Bukan baik gitu. Itu mantap we. ketika saya bertanya kita jawab lagi itu gitu. Jadi ini di Padahal mahal itu bukan ke arah sana, arahnya ini dari sisi minat dan bakat siswa. Si bakat siswa ke sini. Nah, membiarkan itu jangan memaksakan, bahkan anak itu di IPS kita memaksakan tuh matematika. Dari sisi itu bukan hal-hal yang sekarang kita bicarakan maksudnya. Pada pendidik mereka. Tidak hukum kembali dina naon mina teh eta aja. Budak naon pakai dimenang tuh budak. Mak. Saya Bina Gunarti, guru matematika di SMA ITS Sinarsari. Jadi kadang begini, kalau ada kasus misalkan gitu ya, begitu ditanya kadang ada beberapa si pelanggar itu justru membalikan lagi ke gurunya pak. Kasus misalkan dia pakai sendal gitu ya, pakai sendal misalkan gitu. Terus kan ditanya ya konfirmasi. Terus balik lagi ke gurunya, tapi itu bu ada kok gurunya yang pakai sendal nah otomatis kan oh iya nanti itu beda lagi mungkin begitu ya cara menjawabnya atau gimana mungkin itu caranya pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wina yang telah memberikan pertanyaan. Saya coba jawab. Itu kembali lagi ke kitanya, jadi kita ini sebagai suri teladannya, sebagai agent blockchain ya, sebagai guru yang ditiru gitu kan. Tapi susah juga ya gitu. Jadi langkah mungkin
mungkin ada yang jika saya menghadapi situasi tersebut, mungkin saya akan berkoordinasi dengan pimpinan atau kepala sekolah untuk menegur guru tersebut gitu, agar lebih mungkin disiplinnya, karena tidak dipungkiri bahwa guru itu adalah suri teladan buat siswa-siswanya gitu kan. Mau coba mah guru ditiru gitu kan. Orang ngumpul gitu turutan ngumpul gitu, berarti yang ngumpul balik lempang gitu kan gitu. Mungkin hal yang akan saya sampaikan mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan mungkin penertiban maksudnya atau disiplinkan guru yang mungkin bermasalah. Mungkin apakah bisa cukup? Gitu. Atau kan siswa mah menurut saya instannya meninggal itu kayak bisa bu nggak jawab gitu. Baik itu mau ke bapak lagi gitu kita mau jaket kan ke sekolah. Dia ngomong gitu. Kita mau sekolah gitu guru mah. Kayak ke sekolah ke bapak gitu. Atau mungkin mudahkan dia ya bahkan itu mulai dari diri sendiri gitu kan, nggak lakukan dari hal sekarang atau dari hal kecil mana hal esok gitu mungkin bukan urutan lain lah gitu. Jadi susah gitu, jadi nggak nanti memang dia juga memang punya alasan ya untuk menghindari hukuman itu gitu si anak. Jadi kita sebagai pendidiknya gitu, jadi langkah apa gitu pas kejadian di sana gitu, jangan sampai alasan seperti itu dijadikan sebuah kebiasaan oleh anak karena tidak ada tindakan selanjutnya, mungkin begitu ya Pak ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Cekap. Ayo, per menit aja. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari rekan kerja semua, kan mudah-mudahan atas kehadiran dan perhatiannya kita semua mendapat keberkahan dalam merasakan kegiatan ini. Mungkin untuk refleksi mungkin ada 1-2 orang dari guru yang ingin menyampaikan refleksi atas kegiatan ini. Terima kasih Bu Elis. Ini mereka dan itu kan ada 3. Kadang-kadang ada 3. Yang pertama itu anak itu diberi reward. Yang kedua punishment. Yang ketiga kesadaran gitu. Dalam forum ini coba kita cari dari yang di luar gitu. Selain punishment, terus reward atau kesadaran diri anak, apa yang kita bisa timbulkan untuk mendisiplinkan anak gitu. Supaya anak disiplin. Di samping anak itu diberi reward, di samping anak itu punishment. Contoh yang tadi sudah dikatakan, anak itu sudah dikasih reward. Misalkan di kelas ini anak itu tiap bulan bahwa yang terdisiplin ini kita kasih sertifikat atau punishment yang kayak tadi. Jadi si anak itu tidak ada efek jeraknya dengan adanya misalkan punishment tersebut. Sadar gitu. Apakah ada cara lain gitu? Di samping yang lain, budak teh ngadaguan sadar wae misalkan. Bis dikasih punishment push up kalakah urang teh bosen kalakah karunya kudu aya push upkeun budak da lain sato gitu. Nah, apakah ada cara lain untuk menumbuhkan kedisiplinan anak itu gitu? Mungkin dari Bapak atau Ibu guru yang lain ada cara lain di samping kita kasih yang tidak itu gitu. Terima kasih Pak Regar. Kata Bu Risma jalan langit. Nah, di antaranya jalan langit itu betul. Setuju itu jalan langit. Mungkin langkah awal itu mungkin mengadakan sosialisasi atau ini nama ayah pusat rehabilitasi. Jadi sekolah, ya betul. Sekolah mengadakan mungkin tim satgas anti atau satgas disiplinan gitu bro. Untuk memanggil orang-orang tertentu. Kalau perlu kita mengadakan visit home ke rumahnya. Jadi beberapa orang kasus lah, beberapa siswa yang bermasalah kita visit. Dengan secara mungkin dengan pendekatan emosional atau mungkin satu orang 2 guru untuk contoh si A nya di kita kan ada yang kita nakal hanya beberapa orang ada beberapa orang itu beberapa guru untuk pendekatan emosional langsung kan sadar
kita berdoa saja semoga mereka atau orang-orang tersebut sadar kan gitu. Walaupun berbagai upaya terlakukan baik dengan prestasi ataupun penghargaan ataupun hukuman, mungkin dengan menemukan kesadaran itu mungkin dengan kedekatan emosional antara guru dengan siswa tersebut. Tapi saya setuju Pak Lekar dengan Jarul Langit ini. Dari beberapa kasus lah orang tua santri atau siswa yang di asrama. Siswa yang di asrama itu anak itu sering pulang dengan alasan tidak betah dan lain sebagainya. Ya kasih amalan, ibu caranya seperti gini, udah Jarul Langit dan ini harus sama ibunya karena ibunya yang diijabah doana gitu. Mau doana, kasih doa misalnya anu. Tapi tiba-tiba 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan kemudian si anak itu berubah drastis gitu. Yang tadinya sering pulang sekarang mah udah jadi jarang gitu. Ada beberapa kasus santri seperti gitu. Jadi saya meyakini yang keempat Jarul Langit gitu. Itu Jarul Langit. Maka guru kudu doakeun budak-budak urang teh lain ngadoakeun anu pinter unggul termasuk nu bandel ge doakeun gitu. Sing sarleh. Terima kasih kepada Pak Cik Wahyu ya. Betul. Kita tarik benang merah saja ya. Jadi ada 3 cara untuk menyelesaikan. Pertama mungkin dengan memberikan hukuman. Walaupun bukan hukuman tapi dengan restitusi ya. Kemudian apresiasi mereka dengan penghargaan. Yang ketiga mungkin menumbuhkan dengan nilai motivasi intrinsik dengan kesadaran diri. Yang keempat mungkin itu adanya Jarul Langitnya, adanya tangan ilahinya yang kita gerakkan dari bawah dengan doa-doa. Mungkin sekian pemaparan saya kembalikan lagi ke pihak moderator. Sebelumnya saya minta maaf telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Mungkin dalam saja kita istirahat, enak wabi di wagel, mugi-mugi janten amat olah bagi kita semuanya mendapat keberkahan, mudah-mudahan segala apa yang kita gunakan mendapat kelancaran dari Allah SWT. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan saya, alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah selesai dilaksanakan dan berjalan lancar. Banyak ilmu yang bisa diambil dalam acara ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita buat kedepannya. Saya tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Tio.